Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali bisa mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kesempatan untuk kita bersama membicarakan hal-hal yang penting dari urusan agama kita. Dan pada kesempatan ini kita masih di serial Ruqyah Syar'iyyah. Insya Allah kita akan coba membahas dari apa yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali dalam buku beliau Wiqayatul Insan minal jinni wasyaitan, bagaimana melindungi manusia dari jin dan syaitan. Pertama, beliau menjelaskan tentang iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib. Bahwasanya salah satu asas akidah Islamiyah adalah al-iman bil ghaib. Iman kepada yang gaib. Bal huwa awwalu sifatin wasafahu Allah tabaraka wa ta'ala biha al-muttaqin fi kitabihi haitsu qala. Jadi beliau mengatakan iman kepada yang gaib ini adalah sifat pertama yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan bagi orang-orang yang bertakwa di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Di dalam kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun, hudan lil muttaqin, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Nah, ini poinnya. Syahidnya adalah pada ayat setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka melaksanakan salat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dengan rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Maka ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk mengimani yang gaib ini dengan tidak ada keraguan sedikit pun, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin itu adalah sesuatu yang hakiki, dia sesuatu yang ada, dia sesuatu yang gaib, sehingga kita perlu imani. Jin adalah sesuatu yang ada, dia bukan khurafat, dia bukan khayalan, dia bukan hanya sekedar sifat buruk, namun memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka ini kita beriman kepada yang gaib. Dan jin ini adalah termasuk perkara yang gaib, dan begitu banyak dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan tentang keberadaan jin ini. Di antaranya di sini kita coba lihat di surat Al-Ahqaf ayat ke-29. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an
Dan ingatlah ketika kami arahkan kepada engkau beberapa dari kalangan jin untuk mendengarkan Al-Quran. Kisahnya adalah dalam ayat ini, ketika Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat, kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba hilang dari kebersamaan dengan para sahabat. Lalu sahabat menunggu sampai keesokan harinya, ternyata Rasulullah SAW didatangi oleh sekelompok jin dan mereka minta untuk didakwahi oleh Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat pun keesokan harinya melihat bekas-bekas itu. Ini terkait dengan ayat ini. Jadi mereka ada, Di antaranya yang lain di surat Al-An'am, ayat yang ke berapa ini? 13. Ya ma'syaral jin wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian seorang rasul, di antara kalian yang menjelaskan kepada kalian ayat-ayat kami dan memperingatkan kalian dengan hari berbangkit ini. Yang lebih jelas lagi juga di surat Ar-Rahman, ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu menembus langit, lakukanlah itu, dan kalian tidak akan bisa melakukan kecuali dengan kekuatan. Nah, ini yang pertama, dalil-dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba melihat bagaimana dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini begitu jelas, dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita bacakan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah. Aku melihat engkau sangat senang dengan memelihara kambing dan tempat yang terpencil, Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika, kalau engkau sedang bersama kambingmu dan di tempat penggembalaanmu, fa adzinta bis shalah, kemudian engkau mengumandangkan azan untuk sholat, farfa sautak, maka angkatlah suaramu, bin nida, fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun, maka tidaklah satu makhluk yang mendengarkan azanmu itu, kerasnya suaramu itu, manusia maupun jin, wala syai', dan tidak juga sesuatu apapun, illa syahidalahu yaumal qiyamah, kecuali akan bersaksi pada hari kiamat. Ini hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Malik, Nasai dan Ibnu Majah. Ini di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak yang menjelaskan tentang keberadaan jin ini. Dan begitu jelas juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan,
khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijin min nar, dan jin diciptakan dari api yang menyala. Ya. Wa khuliqa Adam kama wusifa lakum, dan Nabi Adam diciptakan sebagaimana yang telah diceritakan, yaitu dari tanah. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa jin itu ada. Ya, tentu banyak riwayat, kita tidak sebutkan semua. Kemudian tidak melihatnya kita jin itu, ya, kita tidak bisa melihat jin bukan berarti jin tidak ada. Taruhlah sesuatu yang halus, angin, ya, angin itu masuk ke dalam badan kita lewat, ya, karena dia halus, lewat pori-pori baju kita. Itu bisa, itu secara akal. Maka kita yakini bahwa jin itu ada, sesuatu yang ya tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Ya, meskipun tidak bisa dilihat, bukan berarti dia tidak ada. Contohnya aliran listrik, ya, meskipun kita tidak melihatnya, namun bukan berarti itu tidak ada. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.